tentang adanya matahari kembar di negara kita. Jadi matahari kembar itu adalah istilah untuk menggambarkan ada figur lain di luar presiden, ada sosok lain di luar presiden yang masih dinilai punya pengaruh, punya kekuatan, dan mampu mengorkestrasi kepentingan-kepentingan politik di masa-masa yang akan datang. Bahkan figur lain di luar presiden ini adalah sosok yang mungkin sering dikunjungi oleh elit-elit penting, elit-elit kunci, seperti ketua umum partai, para menteri untuk mendapatkan dukungan dan petuah-petuah politik. Dan inilah yang per hari ini kemudian menjadi ramai karena beberapa waktu yang lalu begitu banyak menteri di kabinetnya Pak Prabowo silih berganti bertemu dengan Pak Jokowi, dan di antara mereka mengakui bahwa Pak Jokowi itu bukan hanya mantan bos, tapi Pak Jokowi itu adalah bosnya juga saat ini. Sebut saja misalnya Menteri Perikanan dan Kelautan, Pak Trenggono, menyebut bahwa Pak Jokowi itu adalah bosnya. Begitupun dengan Menteri Kesehatan yang juga menyebut bahwa Pak Jokowi itu adalah bosnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dar 2 ini yang sedang melaksanakan pendidikan di Sespin, ya, berinteraksi atau bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi, sekalian juga meminta masukan untuk perkembangan ke depannya. Ya intinya beliau untuk menjadi anggota Polri dan TNI yang lebih baik ke depan, bisa dicintai oleh masyarakat dan menjadi panutan untuk masyarakat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya. Kalau dari konsep ketatanegaraan tentu kita harus persoalkan yang begini ini. Bukan soal ijazah palsu dulu ya, tetapi hal yang terkait dengan Jokowi memberikan pengarahan kepada peserta Sespimen Polri di rumahnya. Kok bisa gitu ya? Kan Jokowi bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Kalaupun dia masih ada jabatan publiknya ya cuma Dewan Penasihat dan Antara yang tidak ada kaitannya dengan Polri. Kok bisa? Dan peserta Sespimen ini dari mana? Dari Jakarta atau dari Solo? Ini aneh bin ajaib ya. Bertata negara jadi nggak karu-karuan seperti ini ya. Harusnya Jokowi menahan diri. Kalau dia mau diundang, misalnya katakanlah untuk ada sesi dari tokoh masyarakat mantan presiden, ya Jokowinya yang hadir ke tempat gedung pendidikannya, bukan pesertanya menghadap Jokowi. Ini yang menurut saya tidak paham tentang etika ketatanegaraan. Kok bisa yang begini-begini ya? Coba kita bacakan ini ya dari tribunbengkulu.com. Apa alasan Joko Widodo beri arahan peserta Sespimen Polri di rumahnya? Kalau kompas.com, Jokowi beri arahan peserta Sespimen Polri di rumahnya. Oke, kita baca dulu yang memberikan arahan ya. Kemudian alasannya apa? Jokowi beri arahan peserta Sespimen Polri di rumahnya. Solokompas.com, peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah Serdik Sespimen Polri pendidikan reguler Dikrek ke-65 menemui Presiden ke-7 Joko Widodo Jokowi. Akun Instagram @sespimen OM-nya double 65 sempat mengunggah video saat pihaknya bertemu dengan Jokowi di Solo. Namun pada Sabtu pukul 16.00 WIB unggahan tersebut sudah tidak tersedia. Kemudian Patun Pokjar 2 Sesdik Sespimen Dikrek
Ke-65, Kombes Denny membenarkan pihaknya mengunjungi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Kamis. Di dalam rombongan peserta terdapat ajudan Jokowi, Kompol Syarif Fitriansyah bersama peserta lain yang menempuh pendidikan Serdik Sespimen di Krek ke-65. Kombes Denny mengatakan pertemuan merupakan bentuk silaturahmi peserta didik dengan Jokowi. Bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi sekalian meminta masukan untuk perkembangan ke depannya, kata Kombes Denny dalam keterangannya setelah pertemuan Sabtu. Dia berkata perkembangan ke depan berkaitan kepemimpinan agar bisa menghadapi tantangan global pada era digital, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial serta robotik. Denny menambahkan arahan Jokowi mengharapkan sinergitas antara Polri dan TNI ditingkatkan. Intinya beliau berpesan untuk menjadi anggota Polri dan TNI yang lebih baik ke depan, katanya. Dan bisa dicintai oleh masyarakat dan menjadi panutan untuk masyarakat lanjutnya. Ini sesuatu yang boleh disampaikan ke masyarakat. Tapi kita tidak tahu yang lainnya apa ya. Sebagai informasi, Sespimen Polri merupakan sekolah staf dan pimpinan menengah Polri dengan peserta didik perwira menengah Polri dengan pangkat AKBP dan Kompol. Tujuannya untuk menghasilkan perwira dengan kemampuan manajerial tingkat menengah, moralitas, integritas, serta wawasan kebangsaan dan kepemimpinan strategis. Tapi belum apa-apa sendiri, mereka sudah tidak bisa membedakan ya bagaimana bernegara yang betul. Jadi nggak bisa kita datang ke rumah orang gitu. Apalagi orang tersebut sekarang sangat potensial bermasalah secara hukum. Kan kacau jadi. Coba kita baca alasannya ya. Apa alasan Joko Widodo beri arahan peserta Sespimen Polri di rumahnya? Oke. Tribunbengkulu.com, ex-Presiden RI Joko Widodo memberi arahan kepada peserta sekolah staf dan pimpinan menengah Sespimen Polri di kediaman pribadinya. Jangan lupa, mereka nantilah yang akan menjadi jenderal-jenderal baru dan mereka pula yang mungkin 5 tahun ke depan sudah akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Dan jangan lupa di situ ada Fufu Fafa ya yang akan memerlukan backup ya. Sespimen Polri merupakan sekolah staf dan pimpinan menengah Polri. Peserta didiknya terdiri dari perwira menengah Polri dengan pangkat AKBP dan Kompol. Tujuannya untuk menghasilkan perwira dengan kemampuan manajerial tingkat menengah, moralitas, integritas, serta wawasan kebangsaan dan kepemimpinan strategis. Ya. Pertemuan tersebut lantas menarik perhatian sejumlah pihak. Pasalnya saat ini Jokowi diketahui merupakan warga sipil dan bukan lagi seorang presiden. That's right. Sementara sejumlah pejabat tinggi negara belakangan diketahui sering mengunjungi Joko untuk meminta arah. Lantas apa alasan Joko sampai harus memberi arahan kepada peserta Sespimen Polri di rumahnya? Luar biasa, dia pakai Joko doang dia. Berdasarkan penelusuran tribunbengkulu.com, unggahan tersebut pada Sabtu pukul 16.00 WIB sudah tidak tersedia. Oke. Kemudian Kombes ada kurang lebih sama ya beritanya ya. Bersilaturahmi dengan Bapak sekalian meminta masukan untuk perkembangan ke depannya, kata Kombes Denny ya, salah seorang peserta. Dia berkata perkembangan ke depan berkaitan kepemimpinan agar bisa menghadapi tantangan global pada era digital, kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial, serta robotik. Denny menambahkan arahan Joko mengharapkan sinergitas antara Polri dan TNI ditingkatkan. Kemudian intinya beliau berpesan untuk menjadi anggota Polri dan TNI yang lebih baik ke depan, katanya. Dan bisa dicintai oleh masyarakat dan menjadi panutan untuk masyarakat lanjutnya. Ya saudara sekalian, ini aneh saja ya. Tapi terus terang saya kagum dengan Jokowi ya, dengan Jokowi bilangnya tadi. Walaupun sudah tidak lagi jadi presiden, tetapi semua orang matur ke sana. This is the question tentunya. Hebat sekali dia. Jadi Menteri Sri Mulyani, Menteri-Menteri Jokowi ya, Wahyu Sakti Trenggono dan lain sebagainya ke sana. Termasuk peserta anak didik sekolah pimpinan menengah Polri. Pertanyaannya adalah
dari sisi ketatanegaraan atau etika kenegaraan, kita bisa persoalkan itu saudara sekalian. Menteri ke Jokowi itu tidak sopan saudara sekalian. Karena mereka bukan pembantu Jokowi lagi tetapi pembantu Prabowo. Ini menunjukkan seperti tidak ada monoloyalitas kepada Prabowo. Tapi kalau Prabowo membiarkan saja, bahkan memberikan sign kalau Anda mau bertahan di kabinet Anda harus soan ke Jokowi. Allahu Akbar. Hancur mina ya ketatanegaraan kita. Nah, Sespimen juga begitu. Mereka adalah orang-orang yang dalam jangka waktu 5 tahun ke depan akan menjadi orang yang berpengaruh. Pangkat mereka Kompol dan AKBP. Jadi sebentar lagi akan menjadi Kombes, sebentar lagi akan menjadi Brigjen di antara mereka. Jadi mereka akan menjadi sosok yang berpengaruh. Apalagi kalau bisa nyantol seperti Mayor Teddy. Yang kata Selamat Ginting harusnya 21 tahun lagi itu menjadi letkol. Tapi sekarang dia sudah lebih cepat 21 tahun. Luar biasa kan. Jadi saudara sekalian, saya tidak ingin mengutak-ngatik soal bagaimana polisi dalam Polri, polisi ke dalam TNI. Tetapi yang kita lihat adalah etika kenegaraan, ketatanegaraannya. Ya, Teddy sudah jelas melanggar undang-undang TNI. Bahkan sekarang pun bisa dianggap melanggar. Dia mau sembunyi di mana? Dia sembunyi staf kesekretariat presiden. Padahal dia bukan ke sekretariat presiden, dia adalah sekretaris kabinet, beda. Ya. Sekretaris kabinet. Dia bukan juga bagian dari sekretaris militer, beda. Jadi Sespim ini juga kalau mereka mengundang Jokowi, ya, mengundang Jokowi untuk memberikan semacam sharing pengalaman, ya, it's okay. Tetapi aneh sekali kalau kemudian mereka datang ke Jokowi untuk minta arahan. Siapa Jokowi? Dia hanyalah warga sipil biasa. Jadi dia bukan didatangi tapi dipanggil sebagai narasumber, tentu dengan kehormatan, dijemput dan lain sebagainya. Ya kan? Aneh ya. Ini kan pasti sepengetahuan Kapolri dan kita tahu hubungan Kapolri dengan Jokowi seperti apa. Sangat dekat dan tetap dipertahankan oleh Prabowo Subianto. Jadi Polri to some extent masih ada cantolannya ke geng Solo. Ya, salah satunya misalnya kasus Egy Sujana. Dia mau geruduk Jogja Solo, tiba-tiba dipanggil ke Bareskrim, dipanggil Bareskrim. Dan sempat dalam tanda kutip diulur sampai keesokan harinya sehingga dia tidak bisa pergi lagi baik ke Jogja maupun ke Solo. Jadi ini kan menjadi pertanyaan. Sesungguhnya loyalitas Polri ini kepada siapa? Kepada Jokowi atau kepada Prabowo? Ini juga patut kita pertanyakan. Ya, tidak boleh ada loyalitas ganda karena loyalitas itu karena jabatannya bukan karena orangnya. Jadi kalau loyal kepada Prabowo because he is the president. Tapi loyal kepada Jokowi, dia warga negara biasa sudah. Kalaupun masih ada jabatan Dewan Penasehat di Danantara, yaitu jabatan-jabatan yang tidak lebih dari jabatan yang lainnya. Mungkin pengaruhnya besar karena mantan presiden, karena resourcesnya banyak, itu soal lain. Tapi kewajabatan ya biasa saja. Jadi saya kira tidak paham saya pimpinan Polri. Paham nggak ketatanegaraan? Ini kan dengan mereka menghapus video tersebut dari unggahan mereka itu sendiri menunjukkan kalau mereka sadar kalau mereka salah dan memunculkan ria atau kontroversi di masyarakat. Makin banyak orang datang dan soan ke Jokowi, aneh rasanya ya. Tapi di satu sisi saya kagum dengan Jokowi, luar biasa ini orang. Sampai menteri pun tidak takut dengan Prabowo untuk soan ke sana. Biasanya kalau ada pemimpin baru, pemimpin menteri-menteri yang diangkut pada kepemimpinan baru, pura-pura nggak kenal, ya, pura-pura nggak kenal dengan yang lama. Apalagi misalnya mereka atau pemimpin sebelumnya adalah saingan dari pemimpin yang baru ini. Nah, fortunately
Jokowi bukan saingan. Tidak hanya bukan saingan, tetapi juga determinator, penentu menang tidaknya Prabowo Subianto. Makanya barangkali disitulah kemudian tanpa unggah-ungguh lagi menteri berani mendatangi itu. Atau disuruh Prabowo, I don't know exactly. Kacau ya. Parah yang jelas ya kenegaraan kita seperti ini. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian ya. Saya berusaha menghubungi Egy Sujana agar dia bisa diinterview ya. Karena menurut saya perlu juga mendengarkan dari versi dia secara langsung. Dan juga saya ingin menghubungi beberapa orang termasuk Slamet Ginting bicara tentang tuntutan TNI ya. Kalau bisa Fahrul Rozi juga nanti. Sunarko juga saya sudah hubungi. Tapi mudah-mudahan nanti mereka bersedia ya. Kebetulan ke tempat RH Channel ini lumayan jauh juga. Walaupun di Kebonjeruk tapi bukan di tengah kota. Jadi kalau mereka di Jakarta Timur agak jauh juga ke sini. Tapi kan tidak jauh Jakarta Solo ya. Rizal Fadila berapa kali di sini. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian ya. Emang ini Mulyono kata Pak SBY jangan ada matahari kembar. Sudah diingatkan ngeyel ya. Presidennya kemana? Presiden kita kemana? Gini amat. Kok gini amat? Bukan ranahnya. Bang Refli sebagai mantan komisaris di rezim Jokowi kapan silaturahmi ke rumah Jokowi? Gak ada urusan kalau saya ya. Jadi komisaris saja mengkritik Jokowi ya. Gak ada masalah ya. Pak Kapolrinya masih milik RI7. Pemimpin yang paling rakus, oke. Penghinaan terhadap marwah Prabowo sebagai presiden. Prabowo harus bertindak. Jokowi, Prabowo, Polri sama-sama gak tahu malunya. Semoga Bapak Presiden Indonesia, Bapak Prabowo marah. Ada apa antoh presiden kita kemana aja kebangetan ini? Ini presiden sebenarnya siapa? Saya sangat bangga karena tidak pernah memilih Jokowi. Negara jadi semeraut di tangan Jokowi. Bukti bahwa Prabowo cuma presiden boneka Jokowi. Ada kontrak politik bahwa TNI di bawah Prabowo dan Polri di bawah Jokowi. Parcok. Luar biasa ya. Bapak Presiden yang kami banggakan, hargailah dukungan kami kepada Bapak saat Pilpres tahun lalu. Segera ganti Kapolrinya dari semua pejabat titipan dan semua pejabat titipan Mulyono. Negara mau dijadikan kelompok mafia, tanda tanya. Presidennya siapa sih ini? Pak Jokowi apa Pak Prabowo? Saya kok enggak mudeng ya. Minta arahan untuk pandai berbohong. Alhamdulillah, alhamdulillah nih. Ayo hancurkan kekuatan Wowo, Wiwi dan Adili. Bisa akan terjadi perang antara TNI dan Polri. Jokowi lagi jadi presiden-presidenan kali ya wakakakak. Dia itu seperti raja, semua harus taat dan tunduk. Prabowo hilang wibawa. Presiden dari tentara kok lembek sekali sama Mulyono sih. Benar terjadi matahari kembar, kacau, Wowo sama meong mainan. Capek Pak mengkritik terus, nggak akan didengar. Negara ini sudah terlalu rusak, harus ada tindakan nyata. Jadi tindakan nyata itu not me ya, I'm alone. Jadi tugas saya adalah amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada pada saya. Soal hasil kita tidak dituntut untuk selalu berhasil atau menang. Biarlah Allah Subhanahu wa taala menentukan hasilnya, kita hanya berjuang. Perkara kemudian nanti didengar atau tidak itu soal lain. Itu konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu. Jadi bahagia kita. Karena kita tidak dituntut untuk menang, ya, tapi dituntut untuk memihak kepada kebenaran. Nah, kebenaran itu bisa diukur, ya, diukur dari hati nurani, dari nilai-nilai agama, nilai-nilai konstitusi, nilai-nilai ilmu pengetahuan, kan begitu. Prabowo nggak ada harganya sama Jokowi, wakakakak. Jokowi masih mabuk kekuasaan atas perintah Kapolri. Semua kekuatan ia kerahkan, mantan kok aneh-aneh ya ulahnya. Modus pengusaha ciptakan backing dari bocil calon perwira sudah dicekoki dan dipelihara. Saya sangat bangga tidak pernah memilih Jokowi. Siapa suruh dulu milih Prabowo, sekarang nikmatilah. Jadi gini saudara sekalian ya, ini bukan soal menyesal dan tidak menyesal.
kita meletakkan hidup dalam porsi ketatanegaraannya. Sebagai pribadi dan sebagai seorang muslim, saya tidak bisa menerima pemimpin yang menang secara curang. Itu sikap pribadi. Tapi sebagai warga negara, ya kita tetap harus konstruktif, memberikan masukan ya dan pemikiran kepada negara ini. Jadi tidak bisa fatalistik ya. Karena itu kita berharap bahwa Prabowo mengembalikan ketatanegaraan ini pada rel yang sesungguhnya sesuai dengan konstitusi, undang-undang, kemudian kepatutan atau etika kenegaraan. Masa tidak paham etika? Etika itu bisa kita rasakan. Kalau ada Menteri Jokowi sowannya Menteri Prabowo sowannya ke Jokowi minta arahan, itu kan aneh. Kalau ada peserta Sespimen Perwira Menengah Polri datang ke rumah Jokowi minta arahan, itu kan aneh. Ya. Datangnya ke istana, minta arahan kepada Prabowo Subianto. Ini kok datangnya ke Jokowi. Nah, ini menunjukkan hal yang aneh. Dan pasti ya atas seizin Kapolri, kan nggak mungkin berani mereka. Kapan Prabowo sadar masih aja standar ganda, Jokowi mengidap brain rot, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Kemudian Jokowi bukan seorang negarawan, ngapain sowan ke sana? Jokowi masih terlalu muda untuk pensiun dari jabatan presiden. Nah, itu juga menjadi masalah. Karena usia dia baru 60-an tahun. Kelahiran tahun 61. Baru 64 tahun Jokowi. Ya Juni nanti itu pun. Sementara Prabowo Subianto saja kelahiran 51, 10 tahun dari Jokowi, itu sudah 74 tahun nanti bulan Oktober. Jadi bisa dibayangkan ya, Prabowo saja tua 10 tahun. Kan dibalik, seharusnya Prabowo dulu yang jadi presiden kan baru Jokowi. Tapi ini kan tidak. Jadi intinya adalah Prabowo terlambat 20 tahun, bukan terlambat 10 tahun lagi dibandingkan Jokowi. Di depan layar cium tangan Mulyono, di belakang layar cium. Oke. Dasko DPR secepatnya RDP dengan Rapimnas Polri ya. I don't know exactly ya. Gak sekalian sowan ke mantan presiden lainnya. Nah ini juga menjadi masalah. Jadi kalau mereka mau objektif ya sowan ke mantan presiden lainnya. Kan ada. Masih ada Megawati. Ya kan. Masih ada SBY. Tapi sekali lagi tidak pantas sowan. Yang benar adalah mereka diundang sebagai narasumber. Itu yang benar. Masa sowan? Ya, saya tidak juga mengizinkan, bukan mengizinkan, sombong sekali. Tidak juga membenarkan kalau mereka sowan ke Megawati misalnya. Tapi kalau mereka mengundang Megawati untuk memberikan masukan, nah itu is okay. Ya, gitu ya. Kemudian selagi menteri-menteri Mulyono masih bercokol di kabinet Prabowo, negeri kita semakin semrawut. Ya karena ada loyalitas ganda. Kalau cuma loyalitas ganda doang, barangkali nggak masalah. Tapi kalau ada bau-bau korupsi di dalamnya, mencari perlindungan, TJTB, mati siji mati kabeh ya kan, maka ini kan gawat jadinya. Karena semua tersandra. Bahkan Prabowo pun bisa tersandra. Kalau orang menyebutnya food estate, pembelian pesawat bekas misalnya. Belum lagi good governance atau praktik governance di Kementerian Pertahanan. Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ya mudah-mudahan lah ya. Ke depan negara kita semakin baik ya. Dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Kalau pendukungnya sih mengatakan Indonesia lebih baik. Tapi yang jelas PHK makin banyak ya. Buruh-buruh juga gelisah. Walaupun pemimpin buruhnya melakukan manuver ya kan. Manuver mendekati kekuasaan ya. Ada Said Iqbal, ada Andi Gani Nenawea, ada Jumhur Hidayat. Jadi Said Iqbal dan Andi Gani menjabat pemimpin buruh itu udah belasan tahun itu. Sejak sebelum Jokowi berkuasa sudah menjabat di situ. Bahkan to some extent jadi bargaining power mereka. Ya tapi itulah politik ya. Ya. Oke saudara sekalian, kita cukupkan dan nanti kita akan
menyinggung lagi soal ijazah atau soal-soal lainnya. Banyak ya, ada beberapa hal. Misalnya ini ada 6 bulan pemerintahan, apa kabar Prabowo, apa kabar civil society. Kemudian keras bersama ratusan jenderal perwira lain terus mendukung pergantian wapres. Ini keren ya. Menteri-menteri Prabowo rajin ke Solo, ada apa? Awal mula isu ijazah palsu bermula dari Joko sendiri, ini katanya. TPUA ke Bareskrim lagi, serahkan bukti baru hasil gerudukan Jogja Solo. Kemudian KPK jangan lembek kepada Komun Asuransi Sinarmas, duitnya gede bisa buat MBG. Coba kita nanti bahas satu-satu ya, tergantung tenaganya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.